Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidah Ramadhani, NPM 19037. Di sini saya dari kelompok 50 dan saya akan menjelaskan mengenai causal loop diagram menggunakan software Vensim. Yang pertama yaitu kita klik new model, initial type-nya kita isi 2022, kemudian final time-nya dari 2027. Kemudian diisi year. Oke. Kemudian yang pertama kita masukkan variabel hasil panen, kemudian luas lahan sawah dan pembelian ketersediaan dan di sini ada jumlah variabel kenaikan, kemudian di sini ada dan sama, dan kita beri klik arrow dan pemberian pupuk ke hasil panen, pemberian pestisida ke hasil panen, luas lahan mempengaruhi hasil panen, kemudian gagal panen ke hasil panen, kemudian kekurangan air akan mempengaruhi hasil panen, kemudian lama menuju gagal panen, kemudian hasil panen, ada ketersediaan bahan baku, kemudian jumlah permintaan, dengan ketersediaan bahan baku, kenaikan permintaan ke jumlah permintaan, dan penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Kita klik kanan, kemudian ini mempengaruhi di plus, kemudian luas lahan mempengaruhi hasil panen, kemudian pemberian pestisida akan meningkatkan hasil panen, kemudian hasil panen, ketersediaan bahan baku ini plus, kemudian hama ke gagal panen plus, kemudian ke gagal panen juga plus, kemudian jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku adalah min, kemudian jumlah permintaan ke penurunan permintaan ke jumlah permintaan min, kemudian kenaikan permintaan ke jumlah permintaan adalah plus. Oke. Nah, ini setelah jadi causal loop diagram, maka kita akan membuat stock and flow-nya dengan new model. Initial time-nya 2022 menuju ke 2020. Oke. Kemudian yang pertama kita akan membuat levelnya terlebih dahulu, itu jumlah kemudian ada setelah itu kita memberi rate ini menuju ke jumlah permintaan
Kemudian dari jumlah permintaan kita tarik itu penurunan. Kemudian dari sini tarik ke ketersediaan bahan baku, yaitu hasil panen. Kemudian tarik ke sini. Kemudian kita beri variabel. Di sini adalah kemudian sini ada pemberian pupuk, kemudian luas lahan sawah, dan di sini ada kekurangan dan hama. Setelah itu kita beri arrow lagi dari ke sini, persentase penurunan ke penurunan permintaan, luas lahan sawah ke hasil panen, pemberian pupuk ke hasil panen, pemberian pestisida ke hasil panen, pemberian kekurangan air ke gagal panen, dan hama ke gagal panen. Kemudian setelah itu kita akan mengisi dari equation. Kita isi equationnya. Yang pertama kita akan mengisi luas lahan. Luas lahan dengan masukkan equation 0,5 dikali dengan 2000. Oke. Kemudian selanjutnya kita menuju ke pemberian pestisida dengan equation 0,3 dikali 1000. Kita oke, kemudian menuju ke pemberian pupuk dengan memasukkan equation 0,2 dikali 2000. Oke, kemudian menuju ke kekurangan air dengan equation 0,4 dikali 250. Selanjutnya menuju ke hama dengan memasukkan equation 0,6 dikali 250. Oke, kemudian menuju ke persentase penurunan, memasukkan angka 0,5. Kemudian ke peningkatan persentase peningkatan dengan memasukkan angka 0,1. Setelah itu kita menuju peningkatan permintaan dengan rumus persentase kenaikan dikali dengan 1000. Oke, kemudian ke penurunan permintaan memasukkan rumus luas lahan sawah, kemudian ditambah pemberian pestisida, kemudian ditambah pemberian pupuk. Oke, kemudian setelah menuju hasil panen kita ke daerah gagal panen. Daerah gagal panen kita masukkan rumus hama ditambah dengan kekurangan air. Setelah itu kita menuju ke jumlah permintaan dengan kenaikan permintaan dan oke.
jumlah permintaan, kenaikan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan. Kemudian kita menuju ke ini kita isi hasil panen gagalnya. Kita isi dengan 2000. Jumlah permintaan kita isi dengan 2000. Kita simulate. Kemudian ada di axis kita kemudian kita lihat grafiknya. Nah, ini dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2022 hingga 2027 ketersediaan bahan bakunya terus meningkat. Kemudian setelah itu kita klik dengan tabel untuk mengetahui detail jumlah ketersediaan bahan baku beras yang meningkat itu seberapa banyak. Jadi di sini 2022 sebanyak 2000 hingga 2027 sebanyak 1250. Kemudian di sini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua yaitu memasukkan 0,4. Oke, kemudian kita simulate, yes. Kemudian kita masukkan grab. Dan di sini jadi peningkatan juga untuk ketersediaan bahan baku, dan kita bisa klik untuk tabelnya. Di sini ada 2000 sehingga 2027 ada peningkatan. Untuk skenario yang ketiga yaitu merubah persentase penurunan menjadi 0,7, dan skenario yang keempat yaitu merubah angka dari pemberian pupuk tadi di equation pemberian pupuk di sini menjadi 3000. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Arafah untuk penjelasan jurnalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafah Lubis, NPM 19020. Bersama partner saya Mutia Dita Ramadhani, NPM 19037. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil laporan praktikum simulasi komputer modul 3 yang berjudul implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah ketersediaan beras di PT Mutiara dengan software fencing. Pendahuluan. Salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh para pengusaha perdagangan adalah kegiatan pembelian dan penjualan. Pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Pencatatan pembelian dan penjualan sangat penting dilakukan untuk kelancaran suatu usaha. Jadi, informasi tentang pembelian dan penjualan tersebut haruslah akurat. Untuk mendapatkan informasi tersebut diperlukan adanya sistem yang baik, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, di mana pengolahan datanya dilakukan di komputer yang sudah diprogram sebelumnya. Fencing merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Dengan menggunakan perangkat lunak fencing, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antara variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Istilah produksi sering digunakan dalam membuat sesuatu. Secara khusus, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. PT Mutiara merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi beras sebagai produk utamanya. PT Mutiara menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif
atau tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Mutiara berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dengan menentukan secara manual proses produksi sampai dengan penggunaan software Vensim. Di dalam software Vensim, selama kegiatan simulasi berlangsung, dapat diamati diagram dari variabel yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk diagram dan GraphPad yang akan memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Yang pertama, metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan software Vensim. Dalam software Vensim, selama kegiatan simulasi berlangsung, dapat diamati diagram dari variabel yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk diagram dan GraphPad yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim untuk menanggulangi error yang terjadi. Tahap pertama yang dilakukan ialah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data yang dibutuhkan diantaranya yang pertama, data aktivitas gudang, waktu pengukuran, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, data equation factor yang mempengaruhi proses produksi beras. Lalu tahap kedua ialah pembuatan casual diagram. Berikut ini merupakan gambar dari casual loop diagram dari studi kasus kami. Selanjutnya ialah tahap pengolahan data. Di bawah ini ditampilkan flowchart dari pengolahan data. Yang pertama dimulai, lalu melakukan research atau studi pustaka maupun studi lapangan, lalu penentuan rumusan masalah, penentuan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu pengumpulan data dengan data yang dibutuhkan diantaranya data aktivitas gudang, waktu pengukuran, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, serta data equation factor yang mempengaruhi proses produksi beras. Lalu data akan diolah menggunakan software Vensim dan data mengalami proses verifikasi dan validasi. Apabila data yang telah diolah terbukti valid dan telah diverifikasi, maka tahapnya akan berlanjut kepada penentuan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Namun apabila tidak terverifikasi dan tidak terbukti valid, maka data akan kembali ke atas, yaitu ke pengumpulan data dengan tahap pengecekan mengenai data yang akan diolah oleh software Vensim ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Berikut ini merupakan gambar dari bukti verifikasi model. Lalu yang kedua ini validasi, merupakan validasi model pada Vensim. Berikut ini merupakan tabelnya. Tahun 2022 hingga 2027 ada total persediaan bahan baku beras dengan nilai real dan nilai simulasi dengan nilai rata-rata sebesar 1.766,6 pada nilai realnya dan 1.958,33 pada nilai simulasinya, dan standar deviasi 778,24 pada nilai realnya dan 719,31 pada nilai simulasinya. Lalu dihasilkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output real sebesar 10%, serta persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 7%. Lalu berikutnya merupakan output simulasi. Ini merupakan gambar model ketersediaan bahan baku beras dengan software Vensim. Didapat skenario pertama tanpa perubahan kebijakan. Berikutnya merupakan GraphPad ketersediaan bahan bakunya yang mengalami penurunan dan kenaikan. Lalu berikut ini merupakan tabel pad ketersediaan berasnya dari tahun 2022 hingga 2027. Lalu skenario 2 dengan adanya peningkatan permintaan beras. Berikut ini merupakan gambar GraphPad ketersediaan bahan baku beras.
Lalu ini merupakan gambar tabel pad ketersediaan beras dari tahun 2022 hingga 2027. Selanjutnya, skenario ketiga, adanya penurunan permintaan. Berikut ini merupakan gambar graf pad-nya dan ini merupakan gambar tabel pad-nya. Lalu yang terakhir, skenario keempat, dengan adanya peningkatan hasil produksi. Berikut ini merupakan gambar graf pad-nya, lalu ini merupakan gambar tabel pad-nya. Analisa output. Berdasarkan hasil output software Vensim di atas, didapatkan hasil perhitungan error dari rata-rata empiris dan data output simulasi sebesar 10%, dan hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris dan data output simulasi sebesar 7%, yang berbeda dari masing-masing skenario yang dilakukan. Pada skenario 1, di mana tanpa perubahan kebijakan menghasilkan tabel di atas yang dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 adalah 2.000 ton, 2023 1.450, 2024 1.300, 2025 1.550, 2026 2.200, dan 2027 3.250 ton. Pada skenario 2, di mana terdapat peningkatan permintaan beras dengan persentase peningkatan sebesar 40%, sehingga dihasilkan penurunan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, 2023 sebesar 1.450, 2024 sebesar 1.000 ton, 2025 650, 2026 400, 2027 250. Pada skenario 3, terjadi penurunan permintaan beras dengan persentase penurunan sebesar 70%, sehingga dari gambar tabel di atas diketahui terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2021 sebesar 2.000 ton, 2022 sebesar 1.450, 2023 1.500, 2024 2.150, 2025 3.400, dan 2026 5.250. Skenario keempat, terjadi peningkatan hasil produksi di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya 2.000 ton menjadi 3.000 ton, sehingga terjadi penurunan persediaan bahan baku beras tahun 2021 sebesar 2.000 ton, 2022 1.650, 2023 peningkatan sebesar 1.700 ton, 2024 peningkatan 2.150 ton, 2025 peningkatan 3.000 ton, 2026 4.250 ton. Dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih dengan ketersediaan bahan baku beras tahun 2021 2.000 ton, 2022 1.450, 2023 1.300, 2024 1.550, 2025 2.200, 2026 3.250. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku beras yang signifikan, sehingga bahan baku beras pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi beras dapat berjalan secara baik. Kesimpulan dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih di mana pada skenario 1 tampak adanya perubahan kebijakan dengan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 1.300 ton, 2025 1.550 ton, dan pada 2026 2.200, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250. Skenario ini dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku beras yang signifikan, sehingga bahan baku beras pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi beras dapat berjalan dengan baik secara baik. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharap peneliti untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.